Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Miss Ayu selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pakar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek kami yaitu Gensep, Generasi Aman dan Sehat, yang selaras dengan poin SDG nomor 3 yaitu Good Health and Well-being. Nah, seperti yang sudah kalian dengar di berita, entah itu di platform TikTok, Instagram, X, atau platform manapun, berita mengenai maraknya remaja yang living together bersama pacarnya. Bahkan sampai ada yang hamil di luar nikah. Nah, dikutip dari www.sinindonesia.com, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN menekankan bahwa pentingnya edukasi seksual di kalangan remaja. Hal ini disampaikan setelah ditemukannya sekitar 50.000 kasus pernikahan anak yang sebagian besar disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, permohonan dispensasi pernikahan anak meningkat sebanyak 7 kali lipat sejak tahun 2016, dengan total 59.709 permohonan pada tahun 2021. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa pengaruh pergaulan bebas dan budaya barat membuat remaja salah memahami mengenai hubungan berpasangan, sehingga tanpa edukasi seksual yang benar, mereka rentan mengalami kehamilan pada usia remaja. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, untuk memahami latar belakang tersebut lebih dalam, kami melakukan empathize atau observasi lebih lanjut mengenai isu tersebut. Kami menanyakan dan melakukan observasi kepada 18 orang siswi, remaja perempuan yang berusia sekitar 13 sampai 14 tahun di SMPN 8 Karawang Barat. Kami melakukan empathize atau observasi mengetahui, untuk mengetahui seberapa jauh mereka mengetahui tentang pendidikan atau edukasi kesehatan organ reproduksi dan sejauh mana mereka mengetahui tentang infeksi menular seksual yang beredar di sekitaran mereka. Kami menanyakan beberapa pertanyaan seperti, apakah kamu pernah mendengar tentang pendidikan seksual sebelumnya? Mereka semua menjawab, mereka pernah mendengar tentang hal tersebut, tapi hanya di buku biologi, di pelajaran IPA saat di kelas, atau di platform online seperti TikTok dan Google. Yang kedua, kami menanyakan, semisalkan kalau ada hal yang membingungkan tentang tubuh atau kesehatan mereka, biasanya mereka bertanya ke siapa? Nah, mereka menjawab, mayoritas mereka bertanya kepada teman sebaya mereka, yang dimana masih sama-sama umur 14 atau 15 tahun. Atau ada juga mereka yang bertanya kepada orang tua, ataupun ada yang langsung pergi ke tenaga medis terdekat jika memang kondisinya cukup mengkhawatirkan. Yang ketiga, kami bertanya tentang apakah kamu pernah mendengar infeksi menular seksual atau IMS. Sebagian besar dari mereka menjawab bahwa mereka belum pernah mendengar tentang IMS atau infeksi menular seksual sebelumnya. Mereka belum mengetahui tentang apa jenisnya, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana resiko penularannya, dan lain-lain. Mereka belum pernah mendengar mengenai hal tersebut. Yang terakhir, kami bertanya tentang apa sih yang kalian rasakan saat mendengar tentang pendidikan seksual. Nah, mereka menjawab, mereka merasa malu jika mendengar tentang pendidikan seksual atau pendidikan organ reproduksi sebelumnya. Mungkin karena stereotip di Indonesia yang menganggap bahwa hal tersebut masih cukup tabu untuk dipelajari. Jadi mereka merasa kurang nyaman dan sebagainya. Tapi justru hal tersebut penting untuk dipelajari sedini mungkin. Hasil observasi ini menjadi penentu bagaimana cara mereka belajar dan bagaimana cara mereka mengetahui tentang kesehatan organ reproduksi dan infeksi menular seksual ke depannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Berdasarkan hasil observasi pada tahap MTI sebelumnya, kami kemudian memasuki tahap define atau pengerucutan masalah untuk menemukan solusi yang relevan. Pada tahap ini, kami mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh remaja terkait edukasi seksual dan kesehatan reproduksi. Pertama, remaja sering merasa malu atau bingung untuk bertanya mengenai seksualitas karena topik ini masih dianggap tabu di lingkungan mereka. Kedua, belum adanya ruang belajar yang aman dan nyaman untuk membahas organ reproduksi membuat remaja sulit memperoleh penjelasan yang benar.
Ketiga, remaja belum memiliki akses terhadap informasi yang mendetail dan akurat, sehingga mereka cenderung mendapatkan informasi yang keliru dan dari sumber yang tidak terpercaya. Permasalahan-permasalahan ini yang kemudian menjadi dasar bagi kami dalam merancang solusi yang relevan. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Liana. Terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya, setelah penjelasan di tahap desain tadi, kita pun akhirnya memberikan sebuah solusi sebagai tahap ide. Di mana tahap ide ini kita mengembangkan ide, yaitu berupa aplikasi GenSafe, di mana aplikasi ini adalah berbasis edukasi dan pendeteksi dini IMS atau infeksi menular seksual untuk para remaja perempuan. Solusi yang kami buat yaitu pertama, membuat ruang belajar yang aman dan akurat. Setelah sudah dijelaskan oleh Nadia tadi, bahwa masih banyak remaja yang merasa malu dan bingung untuk bertanya soal kesehatan reproduksi. Nah, Gensafe hadir untuk memberikan ruang digital yang aman dan juga privat, di mana kita bisa belajar tanpa harus takut terintimidasi dan juga informasi yang disampaikan itu akurat karena berbasis riset kesehatan, bukan dari media sosial yang informasinya belum tentu benar. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran risiko IMS atau infeksi menular seksual. Seperti yang kita tahu bahwa masih banyak remaja yang belum tahu soal IMS ini. Jadi biasanya memberikan edukasi yang lebih mudah dipahami dan juga menarik sesuai dengan bahasa remaja. Di mana informasi yang disampaikan juga dengan cara yang informatif dan membuat mereka lebih mudah paham dan juga lebih mudah paham dan juga sadar terhadap IMS ini melalui pembelajaran yang menyenangkan di GSF. Lalu yang terakhir yaitu menjaga dan merawat diri. Jadi hadirnya Genset ini bukan hanya memberikan informasi saja kepada para remaja, tapi juga mendorong para remaja untuk bertanggung jawab terhadap tubuh mereka sendiri. Dimana jika mereka mempelajari edukasi dengan tepat, maka mereka bisa mengetahui hal-hal yang berbahaya, lalu paham untuk menjaga batasan dalam hubungan, dan juga bisa memiliki keberanian untuk melindungi diri mereka sendiri. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani. Kepada Hani, dipersilakan. Baik, selanjutnya kami membuat prototipe aplikasi Gensafe. Pada prototipe pertama, terdapat tampilan ketika pengguna pertama kali masuk ke dalam aplikasi Gensafe. Akan muncul pop-up berisi ajakan untuk mengenal salah satu fitur aplikasi Gensafe, yakni GenFriend. Pada prototipe kedua, dapat tampilan homepage dan aplikasi Gensafe yang berisikan berbagai fitur, di mana aplikasi Gensafe ini memiliki 3 fitur utama. Yang pertama adalah Genplay. Pada fitur ini, pengguna dapat mempelajari seputar kesehatan reproduksi dengan konsep belajar sambil bermain, karena fitur ini berbasis game-based. Untuk tampilannya ada pada prototipe ketiga. Lalu, fitur kedua adalah GenFriend. Di sini, pengguna dapat berbincang dan bertanya tentang kesehatan reproduksi dengan asisten AI bernama Ocha dengan aman dan nyaman. Lalu, fitur terakhir adalah GenX. Pada fitur ini, pengguna dapat melakukan tes gejala IMS atau infeksi menular seksual dengan menjawab serangkaian pertanyaan yang sesuai dengan kondisi yang dirasakan oleh pengguna. Setelah pengguna menjawab serangkaian pertanyaan itu, maka akan muncul hasil dari pertanyaan-pertanyaan itu dan untuk tampilan hasilnya ada pada prototipe keempat. Mungkin sekian penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan fitur-fiturnya, saya ingin menjelaskan dulu apa itu Gameplay. Gameplay adalah aplikasi edukasi berbasis game yang dirancang untuk membuat proses belajar jadi lebih seru dan menyenangkan. Melalui berbagai mini games yang ada di sini, pengguna bisa sambil belajar, bermain, dan memahami materi dengan cara menyenangkan. Tujuannya itu supaya pembelajaran tidak terasa membosankan, tapi justru menarik untuk diingat. Jadi, gameplay tersebut bukan hanya sekedar permainan biasa, tapi juga media belajar yang interaktif dan mendidik. Oke, kita
lanjut ke ininya aja. Oke, boleh di next. Nah, ini ada fitur untuk Gen X. Ini Gen Play. Nah, ini. Oke, next. Kita langsung login dulu aja nih ya. Oke, kita lanjut langsung ke fitur gameplay-nya aja. Oke, boleh. Nah, di mana kami membuat 4 soal. Jadi 4 soalnya itu mempunyai 2 subbab yang berisi masing-masingnya itu ada 5 soal. Nah, kita langsung coba mainkan aja. Boleh diklik dan mainkan. Nah, kita di sini untuk memainkan games-gamesnya dulu. Oke, menurut kamu, iya, coba kita klik ya. Nah, setelah kita memainkan games ini, nah di sini nanti jika jawaban kita itu benar, nah akan muncul pop-up seperti ini. Nah, ketika kita mainkan lagi, next ke soal selanjutnya. Oke, mainkan. Eh, tidak, kita klik tidak. Oke, nah akan muncul pop-up seperti ini lagi. Dan next lagi ke soal selanjutnya ketika jawabannya itu salah. Coba kita tidak. Nah, akan muncul pop-up seperti ini untuk yang bagian salah. Oke, next. Nah, ketika kita sudah memainkan 5 soal tersebut, nah nanti ada muncul pop-up seperti ini untuk selamat karena kita sudah memainkan games itu. Oke, kita kembali ke halaman. Oke, ketika kita sudah memainkan gamesnya dan ketika terus-terusan bermain, nanti akan ada eh, centang checklist seperti ini nih. Ketika kita sudah mengisi games-games yang itu, dan selanjutnya pun seperti itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada fitur di aplikasi Genset yaitu GenFriend, yaitu sebuah chatbot. Nah, GenFriend ini dirancang khusus untuk remaja perempuan karena biasanya di usia ini masih banyak pertanyaan tentang tubuh dan kesehatan yang sering kali sulit untuk disampaikan secara langsung, baik karena rasa malu, takut maupun bingung harus bertanya ke siapa. Karena itu, GenFriend ini hadir sebagai chatbot berbasis AI bernama Ocha yang dibuat dengan bantuan API Gemini AI. Ocha ini hanya bisa menjawab pertanyaan seputar kesehatan organ reproduksi, pendidikan seksualitas, dan infeksi menular seksual, sehingga informasi yang diberikan tetap aman dan terarah. Nah, melalui teknologi AI ini, GenFriend bisa menjadi ruang bertanya yang selalu siap, nyaman, dan tidak menghakimi. Harapannya, remaja perempuan bisa merasa lebih dipahami, lebih berani bertanya, dan tentunya lebih peduli terhadap kesehatan dirinya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, baik. Pada aplikasi Gensep ini, kami menggunakan basis data NoSQL dengan platform Firebase sebagai backend utama. Boleh, Hani, masuk ke bagian Gensepnya? Nah, Firebase di sini dia digunakan untuk mengelola proses login dan register pengguna sekaligus menyimpan seluruh data aplikasi seperti data pengguna, data permainan, dan riwayat tes melalui Firestore pada Firebase. Nah, boleh Hani kembali ke aplikasinya? Nah, di Gensep ini yang terakhir adalah fitur GenX. GenX itu merupakan fitur sistem pakar yang membantu pengguna mengenali gejala awal infeksi menular seksual atau IMS melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana. Nah, awalnya GenX ini hanya menggunakan 7 pertanyaan untuk menghasilkan 9 kemungkinan diagnosis. Namun jumlahnya tersebut dirasa masih kurang untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Oleh karena itu, kami menambahkan eh, beberapa pertanyaan menjadi 13 pertanyaan, tetapi dengan jumlah diagnosis yang sama, tetap 9, sehingga perhitungannya menggunakan Century Factor dengan pendekatan forward chaining dapat memberikan hasil diagnosis awal yang lebih meyakinkan. Untuk seluruh hasil dan riwayat pemeriksaan dari GenX ini kemudian disimpan dan dikelola melalui Firestore dalam Firebase yang sebelumnya sudah di share screen. Nah, ini adalah UI dari sistem pakar itu sendiri atau GenX, fitur GenX. Di sini ada kita diberi pertanyaan, kalau kamu perhatiin apa perubahan yang paling terasa dari tubuhmu, terus di sini juga kita memberikan 5 pilihan yang bisa dipilih oleh si pengguna sesuai dengan apa yang dirasa oleh si pengguna. Misalnya saya di sini milih asal aja dan di sini akan terus. Dan di sini juga ada progress bar-nya juga, nanti bisa dilihat oleh si penggunanya tersebut. Lalu, nah di sini juga, apabila si pengguna merasa tidak yakin dengan jawabannya, bisa di back dengan button yang ada di sini. Ini. Nanti bisa dipilih kembali, lalu selanjutnya, diklik selanjutnya sampai progress di sini 100. Sebentar. Oke, terus oke, dan yang terakhir, oke. Setelah tadi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh si pengguna, hasil akhir diagnosis akan muncul. Di sini hasil tes yang telah saya lakukan menunjukkan sifilis stadium 1. Dan di sini juga ada gejala umum pada wanita, ada saran, dan ada tindakan. Dan yang di terakhir ada 2 button. Jikalau si pengguna merasa sudah puas dengan hasil jawabannya, maka si pengguna bisa mengklik selesai. Atau jika ingin masih menanyakan, maka bisa langsung klik button chat girlfriend. Lalu akan ditunjukkan langsung ke dalam girlfriend atau OCHA. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Ulan Saputri. Terima kasih. Nah, untuk bagian user flow dari project kita, di sini bisa dilihat dari alur masing-masing fitur utama. Yang pertama yaitu GenX. Pengguna memulai dari halaman beranda, lalu memilih menu GenX. Selanjutnya, pengguna pertanyaan mengenai gejala yang dirasakan dan memilih gejala yang sesuai. Setelah itu, sistem menampilkan hasil diagnosa. Jika pengguna memilih ya untuk chat dengan GenFriend, maka mereka akan diarahkan ke fitur percakapan bersama GenFriend. Namun jika memilih tidak, proses langsung berakhir di tahap selesai. Nah, yang kedua yaitu GenFriend. Pada alur GenFriend, pengguna juga mulai dari
beranda, kemudian memilih menu Gen Friend. Di sini pengguna dapat melihat pertanyaan yang sudah disiapkan, lalu memilih pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sistem akan memberikan jawaban otomatis sesuai pertanyaan. Jika pengguna memilih ya pada opsi masih ingin bertanya, maka mereka akan kembali ke daftar pertanyaan yang sudah disiapkan untuk melanjutkan percakapan. Sedangkan jika memilih tidak, proses berakhir di selesai. Nah, yang terakhir yaitu gameplay. Pengguna memulai dari beranda, kemudian memilih menu gameplay. Di sini pengguna akan mendapatkan pertanyaan beserta gambar. Lalu harus memilih jawaban ya atau tidak. Jika jawaban benar, sistem akan menampilkan penjelasan. Sedangkan jika salah, sistem juga akan tetap memberikan penjelasan agar pengguna memahami jawabannya. Setelah itu muncul opsi ke level selanjutnya. Jika pengguna memilih ya, maka akan lanjut ke level berikutnya. Namun jika memilih tidak, maka permainan selesai dan alur berakhir di selesai. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi dari hasil pengujian kami mendapatkan berbagai feedback yang sangat berharga. Sebagian besar pengguna menyampaikan bahwa Gensafe memiliki tampilan yang menarik, lucu, mudah dipahami, terutama bagi pengguna baru. Pengguna juga merasa bahwa aplikasi ini membantu meningkatkan pemahaman tentang kesehatan dan edukasi seksual, terutama bagi mereka yang sebelumnya merasa malu atau sungkan untuk bertanya secara langsung. Selain itu, fiturnya itu interaktif seperti game dan chatbot itu dinilai mampu membuat proses belajar menjadi lebih santai, aman, dan nyaman. Masukan dan saran pengguna dari user itu, kami juga menerima beberapa masukan seperti konstruksi, seperti permintaan penambahan fitur jadwal haid, peningkatan interaktif melalui animasi seperti harapan agar chatbot semakin akurat dan responsif. Terima kasih, Filia. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.